Sampurasun, salam budaya pamirsa YouTube di mana wae ayana. Tepang deui miwah sim kuring, aya sagedengan sim kuring. Salaku narasumber Pak Sutikno. Oge didandaget ieu dina episode ayeuna. Pak Sutikno direncangan ku para kancana. Aya Mas Jolang, oge aya Mas Anggoro. Sampurasun, salam budaya semuanya. Salam budaya. Ya, pamirsa atau pemirsa YouTube, kita campur aduk aja terkait karena narasumber kita kali ini adalah orang Jawa asli Pituin, Jawa Tengah. Jadi kalau kitanya ngacapruk atau bahasa Sunda aja, beliau mungkin ada sedikit yang ngerti dan agak yang tidak ngerti, ada juga yang tidak ngerti, mungkin seperti itu. Jadi saya combine aja obrolan kita untuk kali ini ya Mas ya. Jadi biar semua pemirsa juga paham. Akan mengerti tentang apa yang akan kita bicarakan untuk kali ini. Baik pemirsa, sesuai janji di episode kemarin, untuk episode sekarang kita masih ada obrolan dengan tokoh budaya yang sudah tidak asing lagi di seputaran Jawa Tengah, khususnya di Semarang, yaitu Bapak Sutikno, atau kalau saya manggilnya Om Tikno, ya, terkait dengan apa yang akan dibicarakan untuk episode kali ini. Kita sudah janji kemarin ya Om ya. Untuk kemarin kita akan ngebahas masalah apa? Nah ini dia nih, ada di kaos, ada di kaos Om Sutikno juga nih sekarang. Om Sutikno udah pakai kaos nih sekarang. Ya jadi gini Om, saya kan sebulan kemarin sudah beres membuat produksi film, film tentang Budak Angon. Nah, ini film diproduksi oleh Sanggar Mekar Asih Bandung. Kebetulan saya sendiri sutradaranya, jadi saya sendiri yang bikin naskah skenario-nya, saya sendiri yang bikin lagu untuk soundtrack film itu. Luar biasa. Ya mudah-mudahan ini juga semuanya atas bantuan dari Yang Maha Kuasa. Kita tidak bisa apa-apa tanpa bantuan beliau. Nah, terkait dengan ini semua, satu hal ada yang ingin saya tanyakan. Mungkin sebelum ke mas-mas yang lain juga saya terkait dengan masalah Budak Angon ini, yaitu yang pertama kepada Om Tikno tentunya. Mungkin kan pemirsa juga udah nunggu-nunggu nih, mana nih episodenya nih, katanya mau ngebahas masalah Budak Angon dari segi kacamata budaya Jawa, atau mungkin Budak Angon kalau di Jawa Barat Budak Angon identiknya. Kalau di sini mungkin di Jawa, seputaran Jawa Tengah, Cahangon ya? Cahangon. Ataupun Ratu Adil. Ataupun Satrio Piningi. Betul. Seperti itu sama aja. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama kepada Om Tikno, yaitu konsep Budak Angon menurut budaya Jawa, secara harfiah umumnya aja, itu seperti apa? Siapa Budak Angon itu? Dan dari mana itu datangnya? Begini, dalam istilah Jawa, bicara soal Cah Angon itu bisa diartikan dia adalah seorang pendamping, di mana lalu yang diengon itu apa? Dan di sekarang ini yang diengon itu siapa? Betul. Gitu ya. Karena tokoh pamomong atau Budak Angon itu digambarkan sebagai seorang pangon, yang dimana bertanggung jawab atas pangon-pangonnya itu, itu di kemudian hari bermanfaat bagi yang lain, untuk yang lain bermanfaat. Nah, karena kalau diartikan di istilah Jawa, lalu sang pamomong itu siapa dan budak itu siapa? Betul. Ya. Betul.
Nah, tentunya di era sekarang ini khususnya orang-orang tua juga harus memberikan pemahaman sebetulnya Budak Angon itu apa dan siapa. Ya, betul. Karena harus dipahami oleh generasi yang saat ini. Betul. Yang konotasinya pola pikirnya udah modern. Ya. Dan nilai budaya itu sendiri ataupun pengertian tentang Cak Angon ataupun Budak Angon untuk zaman sekarang, anak-anak milenial sekarang udah menjauhi. Ya, nggak ada yang mengerti. Iya, nggak tahu tentang. Itulah salah satunya saya mencoba untuk bikin film ini. Iya. Sasarannya itu anak muda zaman sekarang juga harus mengerti tentang siapa figur Budak Angon. Kedua, sebagai pedoman, tuntunan untuk kehidupan mereka di kemudian hari, di saat sekarang hingga kemudian hari. Yang ketiganya, melestarikan nilai-nilai budaya. Iya, betul. Ya. Agar kita saling menghormati, di mana kita ajaran-ajaran leluhur yang digambarkan dulu dalam bentuk pewayangan. Nah, yang ditokohkan seorang pamomong itu adalah Semar. Ditokohkan Semar, betul. Semar, ya, karena Semar itu bertanggung jawab membimbing, mengarahkan para kesatria. Betul. Dari muda sampai di kemudian hari menjadi raja. Betul. Itulah sang pamomong mempersiapkan dan selalu mendampingi, mengingatkan. Semar dengan Sabdo Palon itu sendiri sama apa gitu? Gimana, Om? Sabdo Palon Noyo Genggong. Betul. Dan simbol Semar itu sama sebetulnya. Sama sebetulnya. Sama dalam arti tokoh yang selalu mendampingi dalam pola kehidupan ini dari zaman ke zaman loh. Betul. Dari masa ke masa, meskipun ganti fisik. Meskipun reinkarnasi. Reinkarnasi istilahnya. Betul, ya. Zaman dulu bisa diistilahkan kalau orang-orang Katolik Nabi Isa. Ya. Dari zaman kerajaan bisa diartikan beliaunya yaitu dari tokoh Pasundan. Siapakah? Prabu Siliwangi. Betul. Ya. Bung Karno misalnya. Betul. Bisa. Betul, bisa. Bisa. Dan saat sekarang ini kita harus mengetahui siapakah sang pamomong di kemudian hari. Meskipun digambarkan sang pamomong yang sebetulnya itu adalah Allah sendiri. Betul. Ya. Secara makna hakikiahnya ke sana. Ya. Namun dipeterjemahkan dalam kehidupan sekarang, diwakilkan oleh wakil-wakil kita ini yang nantinya akan menjadi pamomong juga. Nah, yang jadi masalah begini, Om. Iya. Itu digambarkan, meskipun hakikiahnya siapa figur daripada Budak Angon, Cak Angon, atau Satria Peningit, itu adalah kembali lagi ke makna hakikiahnya, yaitu Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Nah, sekarang, di era yang sekarang, yang tadi Om Tikno katakan dari berbagai zaman, meskipun itu bolehlah dikatakan reinkarnasi. Nah, gimana dengan tokoh-tokoh pemimpin yang ada di bumi ini, bumi Nusantara ini sekarang? Aduh, saya prihatin nih, Om. Ya, dan kita tentunya bisa mencermati dari rekam jejak beliau-beliau seperti apa langkah-langkah mereka itu sudah tampak. Oh, ini pantas menjadi seorang pemimpin di kemudian hari. Dari perilakunya dan bukti-bukti yang dilaksanakan apa betul menjadi suasana betul-betul sejahtera tidak terhadap masyarakat. Ada perkembangan lebih meningkat atau tidak? Betul. Itu. Jadi kalau kita bicara Nusantara, sebetulnya tokoh itu juga yang menjadi kepribadian Nusantara. Betul. Oke, Om. Saya boleh nambahin dikit? Oh, silakan, Mas Anggoro. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan, silakan, Mas Anggoro. Jadi kalau terkait masalah Cak Angon atau di Jawa Tengah namanya Cak Angon, kalau di Jawa Barat Budak Angon. Namanya Budak Angon. Itu saya teringat dengan sebuah lagu atau tembang di zaman era Kerajaan Demak waktu itu. Kesultanan Demak ya. Gubahan dari Sunan Kalijaga, Wali Songo diantaranya. Tokoh agama yang begitu dikenal di tanah Jawa, yang sangat kental dengan budaya. Betul. Sunan Kalijaga itu mengubah lagu yaitu tentang ilir-ilir, namanya lir-ilir. Ilir-ilir, ya, saya pernah dengar itu. Lir-ilir,
tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak sungguh penganten anyar. Cah angon penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno kanggo sibu. Oke. Kanggo basuh dodotira, ya kanggo sibu mengko sore. Untuk Ya. pengupasan tembang atau lagu itu mungkin Bapak Sutikno yang lebih ahlinya. Oh iya. Karena di situ banyak Iya. betul Simbol-simbol. nilai-nilai yang terselip atau Filosofi yang harus disampaikan, Iya, disampaikan kepada masyarakat, kepada umat. Nah itu gimana nih Om? Gini, Tadinya begini, saya Ya. mau nanyain itu, Ya. tapi ternyata Mas Anggoro udah duluan. ya. Tadinya saya mau nanya tentang lagu itu Iya. karena di Jawa Tengah ini khususnya Jawa Tengah, umumnya di Pulau Jawa, lagu itu viral, booming banget pada zamannya, dijadikan tabligh, Ya. dijadikan syiar Islam oleh Ya, Sunan, betul. Sunan Kalijogo. Ya, Nah itu, Ya. itu kalau kita lihat dari lirik demi lirik, Ya. ya pengungkapannya maknanya seperti Ya. apa Om? Begini, kembali lagi dari kalimat satu persatu. Ya. Lirilir, tandure wis sumilir. Ya. Tandur opo itu? Dan yang tampak hijau royo-royo itu apa? Yang menjadikan hijau, ya? Ternyata di gambaran itu adalah generasi muda. Generasi muda. Simbolnya. Hijau royo tak sungguh penganten anyar. Nah itu sebetulnya apa? Seorang pemuda yang nantinya akan beranjak dewasa menjadi seorang pengantin, ibaratnya raja sehari, ya. Betul. Raja sehari itu harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, ya. Meskipun ada lagi kata-kata cangon lunyu penekno, ya. Meskipun dalam situasi sulit, ya, itu harus diraih, ya, pencapaian itu. Yang lalu yang dipanjat itu apa? Si dipenek itu apa? Gitu. Ternyata belimbing. Buah belimbing. Buah belimbing itu kalau kita pangkas itu berbentuk segi 5. Betul. Ya. Menjadi simbol apa? Bisa dikatakan sedulur papat limo pancer. Itu yang harus kita satukan menjadi kepribadian jati diri seorang Nusantara, khususnya Jawa. Jawa itu Jawa Tengah, Jawa loh ya. Jawa Barat, Jawa Timur. Coba artinya daripada makna Belimbing. 4 ke 5 pancer itu apa sih Om? Gini, dalam istilah Jawa, sedulur papat limo pancer itu bisa diartikan darah merah, darah putih, ya, dan ada nur kehidupan, yaitu nyawa dari Allah sendiri. Nah, pancarnya siapa? Ya kita ini secara fisik yang menentukan ke depan langkah-langkah kita agar berbuat apa nantinya agar bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Betul. Itu ya. Artinya berguna bagi dia itu sendiri di kehidupannya. Ya. kan? Nah, kanggo basuh dodot iro, ya. Dodot itu bisa dikatakan pakaian, ya. Betul. Dodot itu jarit, Betul. ya, jarit yang dilipat. Kanggo basuh dodot iro. Kumitir bedaing pinggir, bergetar, ya. Bedah di tepinya itu, yang bedah itu apa? Ternyata kita tidak lepas dari dosa. Betul. Tidak lepas dari dosa. Manusia itu sendiri. Iya, manusia itu. Ya. Nah, itu yang harus kita rajut dan harus kita sulam. Sebentar saya potong. Ya. Manusia itu sendiri barusan Om Tikno katakan tidak lepas dari dosa. Ya. Sejak kapan manusia itu tidak lepas dari dosa? Nah, kalau menurut kitab yang Betul. kita Nggak apa-apa. yakini, ya, Karena kita juga Ya. ini harus disampaikan kebenaran ini. Ya, baik harus itu dari saudara kita yang lain, kita dilahirkan mempunyai dosa asal. Dosa asal, ya. Dan dosa asal itu mempengaruhi setelah kita dalam kelahiran menjadi manusia, melalui perilaku kita tidak lepas dengan perilaku yang tidak berkenan bagi yang lain. Betul.
Itulah yang harus kita benahi dan itulah harus kita sulam dalam cerita itu. Jelumatono itu didondomi. Betul. Ya. Nah, ya. Jadi untuk kembali lagi ke Cah Angon yang di dalam lirik lagu tersebut dimintain tolong untuk mengambilkan bintang tadi. Itu kan tadi menurut keterangan Bobo Sutikno itu sedulur papat limo pancer. Iya. Itu sebetulnya kalau di era modern ini adalah iya. elemen air, udara, Ya. api, tanah, dan diri kita sendiri. Iya. Diri kita itu terdiri dari 4 elemen ini. Ya, 4 unsur. Kalau istilahnya modernnya lagi avatar. Betul. Jadi sebetulnya Cah Angon itu adalah, kalau menurut keyakinan saya pribadi, Iya. itu ya orang yang menguasai 4 elemen itu. Betul. Yaitu bisa dikatakan istilahnya avatar, Satrio Piningin, Betul. dan gitu, Cah Angon tadi. Mungkin kalau di agama Nasrani apa? Mesias ya. Iya. Mesias, betul. Ya. Atau kalau di agama Islam Imam Mahdi. Imam Mahdi, betul. Itu pemimpin di akhir zaman. Betul. Dan ini kalau menurut keyakinan saya lagi. Ya, nggak apa-apa Mas. Kita ngobrolan santai kok. Bahwa itu nanti akan muncul di negara kita. Gitu, iya. Khususnya di Nusantara. Iya. Aja dah. Artinya Nusantara. Iya. Arti Nusantara kan luas ya. Iya. Gitu. Iya. Oke. Obrolan yang sangat menarik. Nah, sekarang Mas Jolang barangkali ada pengetahuan, pemahaman tentang Budak Angon sendiri sebelum kita lanjut ke Bopo Sutikno nih. Iya. Gini, konsep figur Budak Angon atau Bocah Angon itu adalah satu sosok seorang bocah yang dimana dia itu mempunyai hewan peliharaan. Ya. Nah, seorang bocah yang masih muda, dia sudah diberikan tanggung jawab untuk memelihara, merawat, sekaligus menjaga dan mengawasi. Nah, jadi yang dimaksud dengan figur itu kan seorang pemuda itu harus mempunyai sifat-sifat seperti itu, bisa menjaga, bisa merawat, bisa memelihara, bisa mengawasi siapapun, Betul. termasuk dirinya juga sendiri. Jadi, Betul. semua makhluk hidup. Jadi konsepnya itu universal. Betul. Nah, jadi tidak ada sejarahnya itu orang yang mempunyai ternak itu miskin, tidak ada. Ya, Tidak ada. betul sekali. Nah, jadi di dalam konsep era modern sekarang ini yang serba standarisasi, kita kan sekarang standarisasi industrialisasi. Betul. Jadi terukur. Ya. Sebatas ini, sudah sebatas ini, oh ada ukur-ukurannya. Tetapi Ya. kalau konsep Angon itu kan tidak terukur. Betul. Nah, apalagi di era digitalisasi dan era kapitalisme global, ya kita punya ternak yang tadinya punya kambing 2, kemudian kita pelihara, kita beri makanan yang baik, bisa beranak pinak, Ya. ya toh, menjadi banyak, kemudian berkembang. Nah, di sini berarti seorang anak itu kan sudah dididik untuk memelihara sehingga dia mengkapitalisasi peternak. Nah, ingat, nabi kita itu dulu kan rata-rata kan peternak semua Betul. dan petani. Nah, antara ternak dan tani sendiri itu tidak bisa dipisahkan. Itu satu kesatuan elemen. Di mana seorang petani pasti punya hewan ternak. Ya. Di mana seorang peternak pasti punya lahan. Ya. Nah, ladang atau sawah atau Ya. kebun pasti. Nah, itu sebutnya simbiosis mutualisme. Nah, ini suatu bentuk diagram ya. Jadi keseimbangan alam di situ.